Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falikul Isbah dari Sekolah SMA Hangtua 5 Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum kimia untuk melengkapi tugas praktik kimia saya. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu melakukan praktikum uji larutan elektrolisis. Di sini saya akan menggunakan 5 larutan, yaitu larutan air mineral, kopi, susu, teh, dan garam. Sebelum kita melakukan praktikum, pertama kita akan siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan alat, yaitu alat uji elektrolisis satu set yang terdiri dari satu buah baterai kotak 9 volt, satu buah bohlam lampu, dua buah elektrod yang seperti batang ini ya, dua buah elektrod dan satu pasang penjepit buaya serta kabel secukupnya. Dan di sini bahannya adalah larutan. Di sini saya akan melakukan uji 5 larutan. Larutan yang pertama adalah susu tanpa gula, kemudian kopi tanpa gula, kemudian teh tanpa gula, kemudian larutan garam tanpa gula, dan yang terakhir air mineral. Kemudian sebelum kita melakukan uji praktikum, kita siapkan lembar kerja yang berisi diantaranya tujuan, dasar teori, dan tabel hasil pengamatan serta kesimpulan yang dimana nanti akan kita butuhkan pada akhir proses praktikum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita letakkan salah satu larutan. Di sini larutan pertama yang akan saya uji adalah larutan susu. Letakkan di tempat elektrode yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian dua buah elektrode ini akan kita celupkan ke dalam larutan susu. Tapi perlu diingat, kedua batang elektrode ini tidak boleh saling bersentuhan ketika berada di dalam larutan. Kenapa? Soalnya jika kedua batang elektrode ini bersatu, lampu akan otomatis menyala. Kalau batang elektrode ini bersatu, kita tidak akan tahu apakah larutan susu ini elektrolisis atau tidak. Jadi di dalamnya tidak boleh menyatu. Oke, langsung saja kita celupkan. Nah, setelah kita celupkan, kita amati apakah lampu menyala atau tidak. Di sini lampu tidak menyala. Lalu hal kedua yang kita amati adalah elektrode ini bergelembung apa tidak, menghasilkan gelembung apa tidak. Di sini elektrode ini tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Nah, dapat disimpulkan bahwa larutan susu bukan sebuah larutan elektrolisis. Setelah kita melakukan uji, kita catat hasilnya. Kemudian kita lanjut ke larutan kedua. Larutan kedua adalah kopi. Kita ulangi proses pertama tadi. Kita celupkan kedua buah elektrode ini. Kita celupkan. Lalu kita amati. Perlu diingat juga, kedua batang elektrode tidak boleh saling bersentuhan. Kita amati lampu tidak menyala. Saya lihat di sini juga tidak terdapat gelembung di dalam kopi. Kemudian kita catat terlebih dahulu.
Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa larutan kopi bukan termasuk larutan elektrolisis. Kita lanjut ke larutan ketiga, yaitu larutan teh. Kita ulangi proses sebelumnya. Kita celupkan kedua batang elektroda ini. Kita amati dengan seksama. Pertama, lampu tidak menyala. Kedua, di dalam gelas tidak terdapat gelembung dari elektroda. Kita catat hasilnya terlebih dahulu. Di sini dapat kita simpulkan kembali bahwa larutan teh bukan termasuk larutan elektrolisis. Kita lanjut ke larutan keempat, yaitu air mineral. Kita ulangi proses yang sama. Pertama, kita celupkan kedua batang elektroda ini. Kemudian kita amati hasilnya. Lampu di sini tidak menyala. Kemudian kita amati di dalam gelas apakah terdapat gelembung atau tidak. Nah, di sini terdapat gelembung, tapi hanya sedikit. Tetapi lampu tidak menyala. Kita catat hasilnya terlebih dahulu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa larutan air mineral bukan termasuk larutan elektrolisis. Kita lanjut ke larutan terakhir, yaitu larutan kelima, larutan garam. Kita ulangi proses yang sama. Kita celupkan kedua buah batang elektroda ini ke dalam larutan. Kemudian kita amati. Di sini lampu menyala terang. Lampu menyala terang. Kemudian kita amati di dalam gelembung, di dalam gelas. Di sini terdapat banyak sekali gelembung. Kita catat hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa larutan garam adalah larutan elektrolisis. Oke, setelah kita melakukan uji praktikum terhadap semua larutan, di sini kita telah mendapatkan beberapa hasil, yakni 4 larutan pertama, yaitu susu, kopi, teh, dan air mineral, bukan termasuk larutan elektrolisis. Dan untuk larutan terakhir, yaitu larutan garam, tadi sudah kita dapat hasil lampu menyala terang dan terdapat banyak sekali gelembung. Di sini kita simpulkan bahwa larutan garam termasuk larutan elektrolisis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui beberapa larutan yang ada di sekitar kita yang kita minum setiap hari, apakah termasuk larutan elektrolisis atau tidak. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.